Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Kalau sebelumnya kita sudah bahas teknik penilaian tes yang terdiri dari benar salah, pilihan ganda, menjodohkan. Hari ini kita lanjutkan ada beberapa lagi yang harus kita bahas, tiga lagi, yaitu ada isian singkat, uraian objektif, dan non-objektif. Jadi jangan salah-salah. Jangan sangka soal uraian itu subjektif. Kadang dia juga ada yang objektifnya. Capaian pembelajaran kita, yaitu mahasiswa mampu memahami teknik penilaian tes, masih sama, cuman indikatornya aja yang berbeda di sini. Di sini kita akan bahas yaitu ketepatan menjelaskan tes isian singkat, kemudian ketepatan menjelaskan karakteristik penilaian tes uraian atau esai, dan yang ketiga yaitu ketepatan menyusun tes objektif yaitu tes isian singkat. Dan yang keempat yaitu ketepatan menyusun tes uraian atau esai. Sebelumnya kita review sedikit lagi, yaitu ini adalah beberapa jenis tes yang sudah kita bahas, yaitu ada yang udah kita bahas itu apa aja? Benar salah, PG, menjodohkan, ya itu aja ya. PG, benar salah, menjodohkan. Hari ini kita akan bahas tentang isian singkat. Kemudian isian singkat itu masih bagian dari tes objektif, kemudian ada uraian. Nah, uraian ini ada dua, ada uraian objektif, ada uraian yang subjektif atau non-objektif nantinya. Yang pertama, kita lihat dulu yang isian singkat. Isian singkat itu merupakan tes yang menghendaki jawaban berupa angka-angka atau kalimat yang hanya dapat dinilai benar atau salah. Kalau nggak benar ya salah, nggak ada lagi toleransinya. Kemudian, berfungsi untuk mengukur kemampuan mengidentifikasi, definisi, mengingat, dan menjelaskan suatu pengertian. Dan yang ketiga, disajikan dalam bentuk soal berupa melengkapi kalimat tanya dengan jawaban singkat, bisa berupa kata, frase, nama, tempat, nama tokoh, lambang, dan lain-lainnya. Atau berupa angka juga bisa nantinya. Contoh soal isian singkat. Nah, biasanya petunjuk soalnya itu seperti ini. Lengkapilah pernyataan berikut dengan jawaban singkat dan tepat. Singkat dan tepat. Soal yang pertama, banyaknya kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius merupakan definisi dari. Nah, yang kedua, perubahan wujud zat cair ke padat disebut apa? 100 derajat Celcius berapa derajat Fahrenheit? Ini kan cuma mengisi angka aja di sini. Kemudian proses gas ideal yang berlangsung pada tekanan konstan disebut apa? Kemudian nama tokoh fisika pencetus hukum termodinamika adalah siapa? Jadi jawabannya singkat. Satu dalam bentuk kata atau dalam bentuk angka. Ini adalah beberapa contohnya. Untuk jawabannya silahkan pikirkan sendiri. Kelebihan dan kekurangannya seperti apa? Kelebihannya mudah dalam pembuatannya. Yang kedua, kemungkinan menebak jawabannya sangat sulit. Yang ketiga, cocok untuk soal-soal hitungan. Dan yang keempat, hasil-hasil pengetahuan dapat diukur secara luas. Dan kekurangannya, sulit menyusun kata-kata yang jawabannya hanya satu. Jadi, maksudnya gini, biasanya jawaban soal itu kan jarang yang satu kata ya. Ada, tapi sulit gitu. Nah, itulah yang disebut dengan sulit menyusun kata-kata atau sulit menyusun pertanyaan yang jawabannya hanya satu. Yang kedua, tidak cocok untuk mengukur hasil-hasil belajar yang kompleks. Nah, yang kayak menganalisis atau mengevaluasi nggak cocok nih dengan yang ini. Yang ketiga, penilaiannya menjemukan dan memakan waktu yang banyak. Ya, ini adalah kekurangannya. Petunjuk penyusunan isian singkat. Yang pertama, buatlah petunjuk tes dengan jelas, singkat, dan mudah dipahami. Yang kedua, tidak menggunakan soal dengan tipe jawaban terbuka. Jangan menggunakan jawaban yang terbuka, tapi kasihlah soal yang memang jawabannya pasti itu. Nah, itu untuk isian singkat. Yang ketiga, tidak mengambil pernyataan langsung dari buku, jangan textbook. Jadi kalau textbook itu kan kadang bahasanya bertele-tele ya. Jadi gunakanlah bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Yang keempat, titik-titik kosong sebagai tempat mengisi jawaban hendaknya diletakkan pada akhir atau dekat akhir kalimat. Jangan di tengah-tengah.
Yang ketiga, jangan menggunakan titik-titik kosong terlalu banyak. Yang keempat, pernyataan hendaknya hanya mengandung satu alternatif jawaban. Jangan mengandung makna ganda karena isiannya singkat. Kalau isiannya panjang jadinya itu lain lagi jenis tesnya nanti. Dan yang terakhir, jika perlu dapat digunakan gambar sehingga dapat mempersingkat dan jelas. Yang kedua, kita masuk uraian. Jadi, uraian itu, tes uraian ini merupakan pernyataan yang mengandung beberapa alternatif jawaban dan bersifat terbuka. Nah, itu bedanya dengan isian singkat. Kalau isian singkat, dia tidak bersifat terbuka, jawabannya pasti. Tapi kalau uraian, dia jawabannya ada beberapa alternatif jawaban dan dia bersifat terbuka. Biasanya berfungsi untuk mengukur kemampuan mengingat, kemampuan menjelaskan sesuatu atau pengertian. Yang kedua, kemampuan aplikasi, sintesis, dan evaluasi. Dan biasanya disajikan dalam bentuk ada dua, ada objektif dan non-objektif. Jadi jangan salah kira, jangan berpikir uraian itu adalah tes non-objektif, tapi dia juga ada yang objektif. Nah, nanti akan kita lihat kapan yang objektif dan kapan non-objektif. Sekarang kita lihat dulu tes uraian objektif. Tes uraian objektif itu adalah bentuk tes uraian yang butir soalnya memiliki himpunan jawaban dengan rumusan yang relatif lebih pasti sehingga dapat dilakukan penskoran secara objektif. Jadi yang disebut dengan objektif itu sistem penilaiannya nanti. Penilaiannya itu apakah objektif atau non-objektif. Non-objektif ini biasanya ada subjektivitasnya di dalam penilaiannya. Jadi tes uraian objektif ini dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat, melukiskan pengaplikasian berbagai prinsip, mengajukan argumentasi yang relevan, merumuskan hipotesis dengan tepat, merumuskan asumsi dengan tepat, melukiskan keterbatasan data, merumuskan kesimpulan dengan tepat, dan dapat menjelaskan metode dan prosedur sesuatu. Sedangkan tes uraian subjektif atau tes uraian non-objektif, yaitu tes uraian yang butir soalnya memiliki himpunan jawaban dengan rumusan jawaban yang bebas. Jadi, tes ini menuntut peserta didik untuk mengingat dan mengorganisasikan gagasan-gagasan yang mereka miliki. Biasanya cocoknya ini untuk apa ya? Misalnya untuk mengarang bebas. Nah, ini cocok nih tes uraian subjektif atau mengemukakan pendapat atau gagasan. Berarti uraian non-objektif yang kita gunakan. Nah, biasanya tepat digunakan untuk menghasilkan, menyusun, dan menyatakan ide, memadukan berbagai hasil belajar yang bersifat kompleks. Yang ketiga, merekayasa bentuk-bentuk orisinil seperti mendesain sebuah eksperimen. Dan yang keempat, mengevaluasi nilai suatu ide. Ini adalah beda dari tes uraian objektif dan tes uraian subjektif. Kira-kira tes-tes yang kita gunakan selama ini di fisika yang hitung-hitungan termasuk tes uraian objektif atau subjektif? Ayo, silakan jawab. Coba difikirkan. Contoh soal uraian objektif. Indikator soalnya itu peserta didik dapat menghitung isi bangun ruang balok dan mengubah satuan ukurannya. Menghitung isi bangun ruang dan mengubah satuan ukurannya. Contoh soalnya, sebuah bak mandi berbentuk balok berukuran panjang 150, lebar 80, dan tinggi 75 cm. Berapa literkah isi bak mandi tersebut? Dan untuk jawabannya tuliskanlah langkah-langkahnya. Ini biasanya contoh-contoh soal-soal fisika kayak gini banyaknya. Jadi soal-soal kita selama ini itu termasuk ke dalam tes uraian objektif. Karena ada rubrik penskorannya itu jelas nanti. Langkah-langkah step by stepnya itu ada nilainya. Tabel pedoman penskorannya itu seperti ini. Misalnya ada 5 langkah untuk menjawab soal ini, ada 5 langkah. Langkah 1, jika dia bikin isi balok itu sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, maka dia akan mendapatkan skor 1. Kemudian kalau dia masukin angka-angkanya, dia dapat nilai 1 lagi. Kalau dia kalau dia hitung hasilnya, berarti dia sampai ke langkah yang ketiga, berarti skornya juga 1. Dan jika dia bikin kesimpulannya seperti ini, jadi dia rubah
dari rubah satuannya dari senti ke liter, maka dia nanti akan dapat poin 1 lagi dan merubah satuan dapat poin 1. Jadi jika kelima tahapan ini dia lakukan, berarti dia akan mendapatkan skor 5. Gimana kalau nanti dia hanya melakukan sampai tahap yang ketiga, sampai langkah yang ketiga, berarti skornya cuma 3. Ini aja yang kita hitung, 3. Tapi kalau dia sampai tahap 4, berarti 4. Sampai tahap 5, berarti 5. Itu yang disebut dengan contoh soal uraian objektif. Jadi dia memiliki tabel penskoran atau pendoman penskorannya itu jelas. Jadi dan ini pun jawabannya pasti ya, bukan mengada-ngada. Sedangkan untuk soal uraian non-objektif atau subjektif, yaitu di sini contohnya misalnya peserta didik dapat mendeskripsikan alasan warga negara Indonesia bangga menjadi bangsa Indonesia. Nah, ini biasanya soal uraian subjektif ini lebih cocok di bidang-bidang sosial biasanya, karena lebih menekankan kepada mengemukakan gagasan-gagasan biasanya. Kemudian contoh soalnya, tuliskan alasan yang membuat Anda bangga sebagai bangsa Indonesia. Nah, kunci jawabannya seperti ini. Yang berkaitan dengan kekayaan alam Indonesia berarti rentang skornya 0 sampai 2. Jika jawabannya itu kebanggaan yang berkaitan dengan keindahan tanah air Indonesia, jawabannya 2, dari 0 sampai 2. Jika jawabannya berkaitan dengan keanekaragaman budaya, jawabannya 0 sampai 2 lagi. Kebanggaan yang berkaitan dengan keramatamahan masyarakat Indonesia, jawabannya 0 sampai 2 lagi. Jadi skor maksimumnya itu ada 8. Nah, gimana Bu kalau nggak ada yang mereka jawab yang berkaitan dengan ini? Nah, di sana ribetnya soal uraian subjektif itu karena jawabannya itu sangat-sangat banyak alternatif jawabannya. Jadi kadang untuk memberikan penskorannya itu tidak ada lagi patokan yang jelasnya gitu. Tergantung dengan jawaban yang diberikan oleh peserta didik lagi. Makanya dia disebut dengan tes uraian non objektif atau subjektif. Nah, bagaimana dengan petunjuk penyusunan tes uraian itu? Kita lihat dari 3, yaitu dari materi, konstruksi, dan dari bahasanya. Dari materi, soal-soalnya harus sesuai dengan indikator kisi-kisi soal. Ini untuk semua tes harus sesuai dengan indikator. Yang kedua, batas pertanyaan dan jawaban yang diharapkan harus jelas. Jadi kalau tidak jelas, berarti nanti alternatif jawabannya akan sangat-sangat banyak. Makanya harus diharapkan sangat-sangat jelas. Dan yang ketiga, isi materi harus sesuai dengan tujuan pengukuran. Dari segi konstruksi, rumusan kata soal itu harus menggunakan kata tanya atau perintah. Misalnya, tentukanlah. Berapakah? Nah, kayak gitu. Kemudian soalnya menuntut jawaban terurai seperti mengapa, uraikanlah, jelaskanlah, hubungkanlah, buktikanlah, hitunglah, tentukanlah. Nah, itu yang disebut dengan jawaban terurai. Yang ketiga, buatlah pedoman penskoran setelah soal selesai ditulis. Jangan menunda-nunda, nanti lupa lagi. Yang keempat, jika ada gambar atau grafik harus terbaca dengan jelas. Kalau tidak, nanti akan menimbulkan penafsiran yang berbeda lagi nantinya. Itu dari segi konstruk soalnya. Dari segi bahasa, soal yang dibikin itu harus komunikatif, yaitu bahasa yang sederhana. Yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga, soalnya tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda atau penafsiran yang ganda. Yang keempat, tidak menggunakan bahasa daerah, apalagi misal teman-teman orang Sunda pakai bahasa Sunda. Kalau semua siswanya orang Sunda mah ya nggak masalah. Kalau siswanya seperti saya, misalnya orang Padang, ya juga nggak akan ngerti gitu. Jadi jangan menggunakan bahasa daerah, apalagi bahasa gaul, bahasa alay. Jangan. Jangan menggunakan bahasa alay. Kemudian tidak menyinggung perasaan. Itu dari segi bahasa. Itu adalah petunjuk penyusunan tes uraian. Kelebihan dan kekurangan tes uraian, kita lihat dari kelebihannya dulu.
tes uraian ini sangat-sangat mudah untuk disiapkan dan disusun. Sangat mudah. Kemudian mudah disiapkan dan disusun, dan dia itu tidak memberi banyak kesempatan untuk berspekulasi atau untung-untungan. Apalagi kalau hitung-hitungan, nggak akan bisa untung-untungan di sana. Yang ketiga, membuat peserta didik berani mengemukakan pendapat. Kalau ini yang untuk mengukur pendapat peserta didik. Yang keempat, dapat mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik. Itu kelebihannya. Kekurangannya, kadar validitas dan reliabilitasnya rendah. Kemudian, kurang representatif karena jumlah soalnya biasanya terbatas. Kalau soal esai ini atau soal uraian ini tidak bisa terlalu banyak. Yang ketiga, cara memeriksanya dipengaruhi unsur subjektif. Ya, ini unsur-unsur subjektif banyak biasanya di soal uraian ini. Makanya untuk memeriksa soal uraian ini, jika teman-teman meriksa nomor 1, 40 orang siswa itu nomor 1 semuanya. Jadi nanti selesai nomor 1, 40 orang siswa, lanjut nomor 2. Nomor 2 itu semuanya. Jadi jangan satu siswa, misalnya satu siswa langsung dikoreksi 1, 2, 3, 4, 5, 5. Ke 5 soalnya langsung diperiksa. Tidak. Kalau untuk tes uraian, memeriksanya itu per nomor. Kalau kita meriksa nomor 1 punya si A, selesai kita meriksa nomor 1 punya si A, kita lanjut dengan meriksa nomor 1 punya si B, nomor 1 punya si C, nomor 1 punya si D, dan nomor 1 punya si E. Pokoknya nomor 1 dulu untuk semuanya. Nomor 2 dulu untuk semuanya. Nomor 3 dulu semuanya. Jadi untuk pembuatan soalnya memang gampang. Tapi untuk ngoreksinya yaitu Allahu Robbi susahnya. Jadi bedanya dengan tes PG, kalau PG untuk membuat soalnya lama, memeriksanya cepat. Kalau tes uraian, buat soalnya cepat, memeriksanya yang lama. Jadi itu, silahkan pilih mana yang teman-teman mau. Dan yang keempat, pemeriksaan jawaban peserta didik membutuhkan waktu yang lama dan tidak dapat diwakilkan ke orang lain. Nah, ini tadi yang saya bilang, lamanya itu di sana. Kalau 1 aja dulu, 2 dulu, 3 dulu. Kenapa harus seperti itu, Bu? Kalau tidak, terlalu banyak ini terjadi nantinya. Ini yang akan terjadi nanti. Subjektif. Bisa jadi nanti, di si A jawabannya kayak gini. Bagus nih, lengkap. Nyampe di si B, di si B lebih lengkap lagi. Di si C lebih lengkap lagi. Jadi kalau kita ngejawab dulu nomor 1, 2, 3 aja, misalnya kita jawab aja dulu. Si A misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Nanti nyampe di si B kita lupa lagi jawaban si A di nomor 1 tadi apa. Nah itu makanya nanti yang akan menyebabkan terjadinya subjektif. Oke. Itu untuk kelebihan dan kekurangan dari tes uraian. Semoga dapat teman-teman pahami. Kita lanjut. Oke, tadi kita sudah bahas tentang tes isian, tes uraian. Sebelumnya kita juga udah bahas tes benar salah, menjodohkan, pilihan ganda, dan isian singkat. Nah, semua yang kita bahas itu adalah jenis dari tes tertulis. Sekarang kita lihat lagi, tes tertulis itu kelebihan dan kekurangannya apa? Untuk kelebihan, jadi tes tertulis ini lebih representatif, yaitu dapat mewakili isi dan banyak materi. Jadi banyak materi yang dapat diwakilkan oleh tes tertulis ini. Yang kedua, lebih objektif dalam penilaian. Yang ketiga, lebih mudah dan cepat memeriksanya. Dan yang keempat, pemeriksaan hasil tesnya dapat dibantu oleh orang lain. Jadi ada beberapa tes tertulis ini yang dapat dibantu oleh orang lain kecuali yang tes uraian tadi. Tes uraian tadi memang dapat dibantu oleh orang lain, tapi kemungkinannya itu sangat-sangat kecil. Sedangkan kekurangan dari tes tertulis ini dibutuhkan persiapan penyusunan tes yang relatif sulit dibandingkan dengan tes uraian. Jadi dari semuanya itu, tes uraian lah yang paling gampang untuk disusun, tapi ya gampang disusun ada lagi minusnya. Jadi untuk semua tes tertulis itu tes uraian lah yang paling gampang untuk disusun. Yang kedua, cenderung untuk mengungkapkan ingatan. Jadi
tes tertulis ini lebih cocok kalau kita mau melihat kemampuan kognitif dari peserta didik. Jadi dia mengungkapkan ingatan. Jadi untuk tes tertulis, untuk melihat kemampuan sikap dan keterampilan dari peserta didik, sepertinya tes tertulis tidak terlalu cocok. Jadi kita nanti bisa menggunakan tes yang lainnya untuk yang aspek afektif dan psikomotor atau sikap dan keterampilan. Yang ketiga, banyak kesempatan untung-untungan. Ya, banyak untuk tebak jenggonya di sini, faktor hoki sangat juga mempengaruhi atau ngitung kancing gitu. Yang keempat, kerjasama peserta didik dalam menjawab tes lebih terbuka. Iyalah, apalagi kalau pilihan ganda. Tangan-tangannya nanti bermain itu ABC seperti apa. Jadi kesempatan untuk kerjasamanya sangat terbuka atau kemungkinan kerjasamanya itu sangat-sangat bebas gitu. Itu untuk kelebihan dan kekurangannya. Sekarang kita lihat kelebihan dan kekurangan tes lisan. Kalau tes lisan, kelebihannya itu dapat mengukur kemampuan berpikir taraf tinggi secara lebih leluasa. Karena lisan itu kan langsung ya. Jadi tes lisan ini juga memungkinkan untuk melakukan pengecekan apakah memang benar-benar sudah paham atau belum. Dan pada tes lisan tidak ada kesempatan untuk menyontek karena biasanya tes lisan itu face to face dilakukan. Tapi kekurangannya lebih memungkinkan untuk terjadinya ketidakadilan karena standar pengukuran atau rubrik span scorannya nggak jelas gitu. Yang kedua, memungkinkan penguji untuk menyimpang dari lingkup bahan ajar yang diujikan. Ya namanya kalau ngobrol pasti ya bisa kemana-mana nanti jadinya. Yang ketiga, membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Karena nanti tergantung jawaban dari orang yang ditesnya. Kalau jawabannya kemana-mana, ya pasti waktunya lebih lama lagi. Yang keempat, memerlukan banyak format instrumen. Kalau memang mau tesnya menjadi objektif, banyak instrumen yang akan kita butuhkan nantinya. Dan yang kelima, peluang subjektivitas dalam penilaiannya lebih terbuka. Jadi kemungkinan subjektivitas itu sangat-sangat lebih besar lagi dibandingkan dengan tes tertulis. Itulah kekurangan dari tes lisan. Yang terakhir kita lihat tes unjuk kerja. Kelebihan dan kekurangan tes unjuk kerja. Yang pertama, cocok untuk mengukur aspek perilaku psikomotor. Jadi unjuk kerja ini lebih cocoknya untuk keterampilan nantinya. Yang kedua, dapat digunakan untuk mengecek kesesuaian antara pengetahuan, teori, dan keterampilan mempraktekannya. Jadi setelah belajar teori, tes unjuk kerja sangat cocok untuk menilai keterampilannya atau aplikasi dari teori yang sudah dilakukan, yang sudah dipelajari. Yang ketiga, tidak ada kesempatan untuk menyontek, kecuali mau meniru kerja orang lain. Kekurangannya lebih sulit dalam mengadakan pengukuran. Yang kedua, memerlukan biaya yang relatif besar. Dan yang ketiga, memerlukan waktu yang relatif lama. Itu adalah kelebihan dan kekurangan dari tes unjuk kerja. Tes unjuk kerja ini nanti masuk ke teknik penilaian non-tes sebenarnya. Nanti akan dibahas lebih lanjut di teknik penilaian non-tes nantinya. Ya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kita lanjutkan dengan sesi diskusi.